Oke. Jadi apa nih Bang, refleksi penting bagi publik nih dari 1 tahun pertama pemerintahan ini yang perlu dikritisi Bang, agar 5 tahun ke depan nggak mengulang kesalahan yang sama. Presiden ini punya riwayat pendidikan yang berlian di ruang militer ya. Militer tentu bicara strategi, tapi yang perlu presiden ubah adalah gagasan strategi militer itu berbeda dengan gagasan strategi pemerintahan. Oleh karena itu, dengan catatan keilmuan dia yang baik, mestinya dia mempelajari dan memahami bagaimana kinerja bernegara berpemerintahan. Kalau 1 tahun ini tidak dijadikan evaluasi oleh presiden, bahwa banyak anak buahnya asal bapak senang, ya, bahwa banyak anak buahnya hanya menyampaikan data deep fact, ya, yang menurut saya akan merugikan dalam kebijakan. Presiden harus tahu sendiri mana fakta yang benar. Dia harus betul-betul peduli. Sampai hari ini kita tidak melihat presiden betul-betul mengunjungi orang-orang keracunan dan memastikan seluruh orang-orang keracunan oleh MBG itu tidak mengalami dampak buruk lanjutan. Misalnya tagihan rumah sakit, ya, mereka susah sekolah, ya, psikologi bermasalah, itu tidak disentuh oleh presiden, sesuatu yang sangat-sangat sensitif oleh masyarakat. Jadi 1 tahun tanpa ada evaluasi, tanpa lebih mendengar orang dari luar istana yang menjadi korban, ya. Presiden tidak pernah berani menyentuh hari Kamisan. Presiden takut karena dia bukan orang yang terlalu bersih dalam catatan harian eh, teman-teman aksi Kamisan, tetapi dia harus berani datang untuk memperlihatkan betapa besarnya dia sebagai pemimpin. Dia harus menunjukkan jiwa besarnya. Presiden tidak pernah mendatangi teman-teman yang digusur karena proyek strategis nasional, padahal dia harus tahu itu. Presiden tidak pernah mendatangi alam-alam yang dirusak oleh program-program strategi nasional yang dia rancang, yang dia gagas, yang dia perkuat gitu ya dengan militer dan kepolisian. Presiden sibuk mendengarkan orang-orang di sekitarnya yang pada dasarnya malah menambah ketidaksehatan dia bekerja dalam bernegara. Kita tahu semua presiden adalah sosok yang cukup uzur ya, berusia 73 lebih, 74 gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa dia punya semangat militer. Dia adalah militer Kopassus ya, salah satu pasukan terbaik kita. Daya tahannya saya pikir sangat kuat. Jadi bagi saya kalau orang-orang di sekeliling presiden memberikan data-data yang hanya sekedar menyenangkan hati presiden, itu meremehkan daya tahan presiden sebagai seorang mantan prajurit dari pasukan elit yang mestinya tahan dengan melihat data-data yang bermasalah dan memastikan data-data itu bisa diperbaiki melalui kebijakan-kebijakannya. 1 tahun ini penting untuk melihat presiden kita yang akan 2 tahun ke depan dalam bekerja itu akan memperbaiki banyak hal atau akan melanjutkan omon-omonnya. Presiden kita tidak 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun ke depan adalah orang-orang atau orang-orang atau orang dan kabinetnya yang dipenuhi orang-orang yang mampu mengevaluasi kinerja buruk dari sikapnya sendiri dan menjadikan itu bumerang kebaikan untuk kebanyakan bagi banyak orang. Oke. Usai tadi kita udah mengkritisi 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran nih, Bang Ferry. Ada nggak sih Bang Ferry 1 tahun ini sisi positif dari pemerintahan ini? Ya, saya melihat presiden adalah orang yang sangat setia teman ya. Presiden merangkul teman-temannya sehingga semua teman-temannya diberikan pekerjaan gitu ya. Di titik tertentu sikap yang solidaritas ini kalau dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, saya yakin sifat itu akan memberikan dampak luar biasa. Ini nilai positif yang menarik kalau dia teruskan kepada pembuatan kebijakan kepada publik. Publik tentu akan lebih merasakan betapa solidernya presiden terhadap publik ya. Kedua, presiden itu punya gagasan
yang berapi-api, yang bisa diketahui oleh publik. Begitu presiden naik podium, dia akan menyampaikan secara terbuka apa yang ada di kepalanya. Ini sifat positif. Tapi kalau kemudian tidak dilakukan dengan data, sikap positif ini bisa menjadi backfire bagi dia. Jadi presiden adalah figur yang menarik kalau kita bicara harapan. Tetapi di titik tertentu, presiden dengan berbagai kekurangannya bisa menjadi masalah serius yang akan besar bagi republik ini. Jadi positifnya presiden punya sesuatu yang bisa mengubah banyak hal, tetapi sesuatu yang positif itu akan menjadi alat yang merusak jika kemudian tidak dijalankan dengan cara-cara yang tepat. Oke, terima kasih Bang Ferry udah mau berbincang dengan kita nih. Ya, Oke, terima kasih Bang Ferry. Selamat pagi. kasih.